Kalau dulu pernah lepas di bagian sini, lepas itu sempat paling lama satu bulan. 1 bulan. 1 bulan aja sih. Harus dikurangin aja tapi kan. Itu pun masih sakit, saya ajar latihan. Memang udah jiwanya di sini. Lanjut ya. Tetap. Enggak privasi sih. Kalau saya satu video 2 juta. 2 juta. Satu video. Satu video. Kalau sekarang. Wow. YouTube tuh ya YouTube. Kalau di IG berapa? Biasa sih 2 juta itu udah dibantu ke promo ke IG juga. Oh, satu paket ya. 2 juta. Cuman di IG enggak video, paling history aja sih. History bantu supaya nanti kan di swab. Itu aja sih supaya penontonnya lebih banyak. Oke, Bang, YouTube sama tadi nge-gym udah ya, nge-gym YouTube dari pertama kali YouTube yang official tuh mulainya kapan? Saya mulai nge-YouTube ya? Iya, yang seriusnya, versi seriusnya. Ya. Kan kalau kita lihat YouTube-nya Virsus Brewok nih di bawah ada yang main gitar gitu. Ya memang itulah saya kan memang hobinya itu rekam video, upload, Itu kan pasti nggak tahu sih. Iya. Fokusnya benar-benar fokus sih sekitar 2 tahun belakangan ini. 2 tahun belakangan. 2 tahun terakhir. Berarti usia YouTube-nya sampai sekarang udah 2 tahun ya? 2 tahun. 2 tahun fokusnya. Tapi kalau misalnya akun YouTube-nya kan udah lama. Akun YouTube-nya dari 2010. 10 ya. 2010. Cuman fokusnya 2 tahun ini kurang lebih. 2 tahun. Oh iya Bang, kan tadi ada menyinggung soal penghasilan ya Bang ya, dari YouTube maupun dari gym. Kalau saya dihitung-hitung nih, mulai Abang betul-betul menghasilkannya itu dari tahun berapa gitu? Maksudnya mulai mendapatkan hasil Iya, dari gym atau dari YouTube nih? Dua-duanya. Kalau dari gym mulai badan saya terbentuk. Anggapan orang badan saya kelihatan bagus di mata orang lain, jadi itu udah bisa menghasilkan. Berapa ini tuh tahunnya hitungannya? Kurang lebih sekitar 2 sampai 3 tahun lah ya. 2 sampai 3 tahun dari start mulai gym, 2 sampai 3 tahun itu udah bisa jadi PT liar. Oh, PT liar, nyuri-nyuri gitu. Saya mengerti kata-kata itu. PT-nya itu 1 bulan dulu waktu baru-baru itu saya belajar jadi PT, 1 bulannya 800.000, 1 minggu 4 kali pertemuan. Jadi dari situ udah menghasilkan uang. Kalau YouTube-nya? Kalau YouTube-nya kurang lebih berjalan 1 tahun ya, kurang lebih. 1 tahun. Soalnya itu dari pertama nggak ada teman, nggak ada apa kan. Oh, nggak ada yang bantu. Nggak ada yang bantu, jadi memang 1 tahun. Terus kemarin itunya lama lagi kan, verifikasi alamat lama kan, rumah saya masuk ke dalam, jadi kantor pos nggak masuk ke sana, jadi nunggu verifikasi alamat itu lama. Jadi amplop dari Google nggak nyampe, mau nggak mau saya kirim scan KTP ke sana, baru bisa AdSense-nya berjalan. Oh, baru tarik gaji pertama. Pertama dari AdSense. Kalau endorse pertama yang paling pertama masuk tuh Bang, endorse-nya? Endorse pertama yang paling pertama ya ini suplemen sih. Suplemen fitness. Suplemen apa tuh Bang? Suplemen M1. Oh, M1 dong. jadi susah juga ini. Sekarang di kontraknya berarti M1 aja ya endorse? Nggak boleh ambil kontrak lain. Oh, kemarin sih ada yang nawarin. Evolin sempat ada nawarin. Sempat ada nawarin, cuman saya masih terikat ke M1 jadi nggak bisa terima endorse suplemen. Kalau baju apa segala macam masih paralel, masih bisa terima. Oh, nggak boleh ya? Satu bidang gitu, 2 merek, satu kita pegang? Nggak boleh, karena kita udah jadi brand ambassador M1 ya, jadi nggak bisa megang. Nggak bisa pegang endorsean lain, suplemen selain dari M1. Kalau yang lain bisa. Jadi siapa tahu ada yang mau endorse baju. Silakan. Jangan dia, saya. Oke, Bang, proses yang dilalui sampai ke sini tuh ada ini nggak? Struggle-nya itu apa aja sih? Sampai di titik ini, obstacle-nya itu apa aja? Rintangannya itu apa aja? Paling kalau rintangan karena saya sendirian ya, susahnya itu paling nggak ada yang pegang kamera.
Kalau rintangannya yang lain sih nggak ada sih. Nggak sempat kewalahan. Nggak sempat. Karena saya jalaninnya kan enjoy kan. Oh memang udah suka ya, jadi nggak ada beban. Jadi nggak ada beban. Terus fokus. Intinya kan fokus. Kalau fokus ya apapun itu yang kita kerjakan tetap mempunyai hasil. Kalau misalnya kita fokus. Terus pernah collab sama siapa aja nih Fitness Brewok? Kalau collab dengan Andri Alvaro. Oh, Gak pernah dengar ya? Sama Millennial Fit. Millennial Fit. Terus sama siapa lagi ya? Kalau nggak salah sih cuma itu sih. Ini Mr. Nobody. Andri Alvaro dan Fitness Brewok. Banyak ya, udah kuliner Kota Pontianak. Millennial Fit itu kan dia anak sekolah itu. Anak sekolah di Kalimantan Barat, di Pontianak juga. Gara-gara dia videonya itu pakai baju sekolah, berotot jadi viral, baru buat dia. Sekarang subscribernya 20 ribuan. Lagi nunggu verifikasi alamat. Makanya kemarin sempat collab sama dia. Oh iya, Karena Millennial Fit tentang fitness juga sih. Oke bang, kan untuk bodybuilding competition ini ya, kan ada yang namanya diet itu untuk target body fat di bawah 10% khususnya. Itu kan capek tuh bang, saya dengar. Itu mengganggu aktivitas pekerjaan abang yang lainnya? Kalau secara langsung sebenarnya sih mengganggu sih, cuman dipaksa-paksain aja. Dipaksa-paksain aja sih. Emosi tinggi, terus lapar terus. Memang mengganggu sih aktivitas diet. Memang sebenarnya basic saya bukan di kontes, cuman di YouTube sebenarnya, karena ada beberapa netizen yang nyinyir kan, jadi hajar aja. Gas. Juara 1. Kapolda kamu ya. Kapolda Kak. Ada nggak bang niat kayak jadi powerlifter gitu? Powerlifter saya belum ada sih. Belum ada. Powerlifter kan dia memang nggak mentingin body tapi kekuatan. Kalau saya lebih ke body sih. Lebih ke body biar enak dipandang. Udah terlanjur juga ya bang ya. Besarnya di sini. Penghasilan di sini. Selama abang di dunia fitness ini ya, jadi kan kita juga mau sharing, pernah nggak kena injury atau cedera yang cukup fatal atau mungkin yang ringan? Atau mungkin bisa di-share cukup sering atau ternyata jarang-jarang aja kalau aman gitu. Fitness sih rata-rata sih kalau orang yang memang udah fitness tahunan pasti sering lah cedera. Ini pun saya lagi cedera itu udah sering. Makanan bisa seminggu 2 kali ya, seminggu sekali. Paling sering saya di bahu sih. Di bahu tuh paling rentan cedera. Ada yang permanen nggak bang? Dia tuh cederanya tuh sembuh, tapi kalau di bawah latihan kayak ada bunyi-bunyi terus gitu, tapi nggak sakit, masih ada terus. Gitu sih kalau cedera sih sering. Proses pemulihannya biasa Dibiarin aja. Misalnya kalau udah sakitnya udah nggak terlalu kuat, hajar latihan. tetap hajar gitu. Hajar latihan. Oke, tapi abang termasuk cepat kali masa pemulihannya ya? Atau pernah yang sampai harus istirahat dulu gitu? Kalau dulu pernah lepas di bagian sini, itu sempat paling lama satu bulan. 1 bulan. 1 bulan aja sih. Harus dikurangin aja tapi kan. Itu pun masih sakit, saya hajar latihan, memang udah jiwanya di sini. Lanjut ya. Warrior keras. Passion. Ini sampai keluar dulu tulang di sini, tulang bahu sampai keluar. Terus ada yang bantu nolongin, dimasukin lagi. Itu kayak Deddy Corbuzier pernah gitu ya? Mereka lari ke dokter kan, di ronsen. Kalau saya enggak, dibiarin. Waduh. Dia kan Yang tukang betulirnya ini Ningsih Tinampi. Dokter-dokter nih bisa mungkin. Kalau di ronsen mungkin ada yang ini udah ini kan, Dia terlepas ini keluar. Lepas dia kan cepat keluar begini kemarin, jadi udah nggak masuk ke dalam ini. itu di gym tuh bang kejadiannya. Oke, ngomongin cedera berarti sekarang ngomongin yang bagusan ya, prestasi. Kira-kira prestasi abang nih udah yang abang udah sampai bangga lah ya. Kalau prestasi ya terakhir ini ya body contest kemarin, Polda Cup, nggak nyangka bisa juara 1 dari target 10 besar. Padahal cuma untuk menanggapi nyinyiran netizen ya, benar guys. Cuma tahu ngebacot di YouTube. Ada yang ngasih challenge tuh, nonton ya orangnya bagus tuh. Ada. Betul ngasih challenge lah. Ada.
YouTuber sana ada. Terus Bang, realitanya sebagai Abang nih kalau dibilang binaragawan bisa nggak berarti kategorinya? Belum, masih di bawah binaraga. Dia ada kelas kalau misalnya di body contest ya, di body contest itu ada kelas new beginning, middle, terus ada pro, baru ke binaraga, ada tingkatan. Oh, binaraga di atas itu lagi ya. Karena otot mau mengejar ke binaraga tuh dia harus punya otot size yang tebal, yang ring juga kan. Kalau saya sih sepertinya masih di bawah binaraga. Kalau dari posisi Abang nih sebagai YouTuber, influencer lah kalau saya bilang ya. Realitanya tuh plus minusnya tuh apa sih? Yang selama ini kami tuh penonton tuh nggak tahu sebenarnya ini loh. Kalau minusnya sering bosan balasin DM-an subscriber sih, followers. Kalau DM itu kadang satu hari itu 20-30 kali pasti ada masuk. Satu hari. Yang orang yang nggak kita kenal, cuman memang harus kita balas kan, kalau kita mau merawat ini semua memang harus dibalas. Itu sih yang minusnya. Kalau plusnya banyak. Khususnya ini Apa ini? Khususnya di keuangan. Oke Bang, pernah bosan nggak jadi bodybuilder, jadi YouTuber? Pernah bosan nggak? Jenuh? Kalau bosan enggak sih kayaknya, karena udah hobi sih. Udah hobi. Udah hobi. Uang bisa mengobati bosan. Ya. Kalau udah mulai bosan, pas dapat gaji hilang. Oke Bang, ini juga nih sering terjadi di sosmed nyinyiran bahwa anak gym itu seram-seram, juga identik katanya gay, katanya dinjar situ kan, oh anak gym gay katanya, gym gay. Gimana tuh Bang kalau menurut Abang? Kalau menurut saya sih sebenarnya bukan anak gymnya yang gay, karena gaynya yang datang ke tempat gym. Pengaruh. Gaynya yang datang ke tempat gym, karena di mana lah mereka mau cari cowok-cowok seksi di mana selain di gym? Nggak ada kan? Iya. Selain di gym, cowok yang berotot cuma dapat ditemukan di gym. Selain di gym nggak ada, makanya mereka ngumpul di gym. Mereka tuh sebenarnya bukan pengen latihan sih, kebanyakan pengen cuci mata aja. Predator. Cuma duduk-duduk doang. Bukannya latihan yang bikin kita jadi gay, tapi memang mereka yang datang ke tempat gym pengen ngelihat cowok yang seksi, yang berotot. Karena dia cuma ada di tempat gym, di tempat lain nggak ada. Itu ya. Di tempat-tempat malam nggak mungkin ada kan? Belum tentu kan. Itu tempat hiburan malam nggak mungkin. Justru buncit kan, alkohol kan. Beda pasti. Dengar tuh ya, dengar. Stigma kami ini nge-gym semua. Cuman ini bosnya. Ya kan? Bos terakhir. Kalau kuasanya heteroseksual, homoseksual itu janganlah. Memang mereka yang datang. Iya. Mereka yang datang. Bukan gym yang merubah seksual. Bukan gym yang mengundang. Bukan. Terus Nah ini Bang, ya. pernah nggak dijapri nih sama subscriber, follower yang kayak aneh-aneh gitu, misalnya ganteng gitu kan, Yang itu tadi. nah itu tadi Banyak. Itu abang balasin nggak? Banyak. Yang gay gitu. Kalau masih dia mau DM-nya cuma sekedar tanya-tanya sih kadang dibalas, tapi kalau udah menjurus kemana-mana udah diblok. Gimana contohnya dong? Enggak. Kita pernah ya, kita Bang isap enggak katanya gitu. Kan apalagi banyak sekali. Badan kami yang nggak jadi aja dapat. Apalagi yang ini ya. Banyak sekali. Iya kan? Dalam waktu dekat pun kemarin ada. Terus abang gimana? Apa auto kayak gitu atau langsung saya blok. Oh ya, enggak. Saya blok. Kiamat sudah dekat atau Enggak. bertobat Karena bro. mereka memang nggak bisa dinasehatin sih. Oh iya. Mereka merasa dirinya paling benar lah. Udah barbar ya ini. Pokoknya mereka bilang kalau itu bukan penyakit. Ya, udah pernah saya bahas juga di YouTube kemarin kan. Jadi memang kalau udah menjurus ke situ saya blok aja sih. Bukan penyakit, Ini dokter nih kayaknya bisa bahas itu nanti kita. Bukan penyakit gitu. tapi mendatangkan penyakit nih. Oke, kalau misalnya nih Bang, kan sering nih collab-collab, itu kan menjalin hubungan. Pernah nggak sampai kelas sama YouTuber lain nggak, sama